Sebenarnya problem perundungan, problem nepotisme, problem korupsi itu bukan barang baru. Itu sudah barang lama. Perbedaannya adalah dulu nggak ada yang ngomong, dulu nggak ada yang speak up. Hari ini apa yang tidak viral? Jalan rusak, Pak Dedi, jalan rusak Pak Dedi. Di rumah sakit, pasien tidak dilayani, bertengkar antara dokter jaga dengan keluarga pasien. Ini juga harus jangan pemikiran kita. Keluarga pasien pengen dirawat, dokter jaga kalau dirawat nggak ada yang bayar. Karena boleh dirawat menurut BPJS kalau suhu badannya 40 derajat. Kan ini problem yang harus diselesaikan. Ujungnya dari seluruh rangkaian siapa sih? Dokter korban. Pemerintah telat bayar ke rumah sakit, dokter yang korban. Nah karena dokter menjadi korban, jadi dokter tuh apa yang menjadi kesulitan zaman ini sih? Jadi dokter apalagi dokter spesialis mahal. Kenapa mahal? Kita harus mengakui bahwa terjadi pergeseran nilai dalam dunia kedokteran kita. Beda dengan zaman dulu. Zaman serba pengabdian, Teh Seli, zaman dulu, zaman serba pengabdian. Kalau zaman sekarang, zaman segala perhitungan, semua dihitung berdasarkan profesionalisme. Karena semua dihitung berdasarkan profesionalisme, ya bagi kita gubernur gampang ngomong ke dokter, tingkatkan profesionalisme yang ikhlas karena kita honornya udah gede. Tepuk tangan dong. Kalau orang yang punya jabatan DPR, gubernur ngomong apapun yang enak, mobilnya sudah ada, kemana-mana ada honornya, ajudan punya, seluruh perintahnya dilaksanakan. Dokter mau ngadu ke siapa kalau jasa layanannya telat? Nah, untuk itu apa sih yang perlu diperlukan oleh kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah Pak Menkes, menurut saya dunia kedokteran harus mulai dari awal, dari rekrutmen calon dokter. Dulu namanya calon dokter terbaik biologinya di sekolahnya. Fisikanya hebat, kimianya hebat, matematikanya hebat. Walaupun keluarga tidak mampu masuk universitas negeri bisa selesai dengan baik, itu zaman dulu. Sekarang pinter aja nggak cukup kalau orang tuanya tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup. Bodoh dikit boleh hari ini asal punya duit. So tepuk tangan dah bener sama. Saya tuh banyak anak-anak teman saya yang masuk ke dokteran banyak. Aduh, alhamdulillah anak saya udah masuk ke dokteran. Cekurang teh asarada oon teh budak teh. Itu loh Pak. Kan ini fakta loh. Ini fakta. Nah, berangkat dari fakta ini maka kita masuk ke sebuah materialisme dunia kesehatan. Kalau materialisme dunia kesehatan masuk, maka pikiran kita untuk mensehatkan masyarakat akan jauh panggang dari api. Kenapa? Karena dunia kesehatan adalah dunia bisnis. Karena dunia kesehatan, dunia bisnis, maka berpikir kita setiap hari dalam penyelesaian di bidang kesehatan pasti berpikirnya adalah obat, alat-alat kesehatan, teknologi di bidang kesehatan, dan semuanya mahal. Sedangkan pola hidup masyarakat kita oleh kita dibikin menjadi tidak sehat. Saya boleh ngomong, apakah ada larangan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada anak-anak kita yang sebelum pergi ke sekolah dia tiap hari minum air kemudian bergula dan dijual di warung-warung secara terbuka?
Apakah kita respect mendorong sekolah untuk anak-anak di lingkungan sekolahnya memeriksa makanan yang ada di sekolahnya, di halaman sekolahnya, jajanan yang dia konsumsi dibawa ke lab sekolah, kemudian dikonsultasikan dengan dokter ahli sehingga bisa dihitung apa dampak yang ditimbulkan dari problematika makanan yang salah dimakan oleh anak-anak kita dalam kepentingan kesehatan jangka panjang anak-anak kita. Saya sudah berkali-kali ngomong, halal dan haram kaidah kita itu selalu terbatas pada babi haram, daging anjing haram, daging ular haram. Terus saja di situ berkutatnya. Kapan kita mengatakan bahwa konsumsi gula yang berlebihan itu haram, konsumsi lemak yang berlebihan itu haram, kemudian zat pewarna yang berlebihan itu haram, dan kemudian berbagai makanan yang disajikan sebagai bahan pakan untuk domba, untuk sapi, untuk ayam, untuk ikan, itu dikatakan mana yang haram, mana yang tidak haram, sehingga problematika akut penyakit yang seluruh silih berganti dalam setiap waktu tidak akan bisa terselesaikan oleh dunia kedokteran menurut saya, karena dunia kedokteran berposisi sebagai bengkel atau sebagai hilir dari sebuah dunia kesehatan. Padahal menurut saya dunia kedokteran adalah hulu dari dunia kesehatan. Kalau dunia kedokteran hulu dari dunia kesehatan, maka seluruh pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Bangunan ini sehat atau tidak, jarak sepiteng sehat atau tidak, transportasi udara kita sehat atau tidak, transportasi darat sehat atau tidak, problematika ini selesai. Indonesia itu selalu ribut di hilir, tidak pernah menyelesaikan masalah di hulu. Padahal problemnya adalah di hulu. Nah, untuk itu pada hari ini saya menyampaikan sebuah pesan bahwa sudah semestinya pemerintah kalau ingin melahirkan dokter yang profesional dan mengabdi pada negara, jangan biarkan dokter-dokter yang mengikuti kuliah S2 atau spesialis mengalami derita yang panjang dalam hidupnya. Pertama, dia berhenti praktek untuk mengikuti kuliah. Yang kedua, menghabiskan ongkos untuk ikut kuliah. Yang ketiga, menghabiskan biaya yang sangat tinggi untuk ikut kuliah. Hanya orang-orang yang keluarganya kaya saja yang bisa mengikuti program ini. Ini untuk itu kenapa tidak ada kemajuan sebuah bangsa tanpa mengeluarkan dana untuk kepentingan pendidikan. Dan saya sampaikan, Bu Dinas Kesehatan tolong dicatat, di APBD 2026 saya akan mengkuliahkan spesialis seluruh dokter-dokter umum yang mengabdi dengan baik di rumah sakit pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dengan satu perjanjian setelah lulus harus mengabdi di tempat asalnya. Perjanjiannya di situ dan kemudian kalau melanggar ada denda yang harus dibayar. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak akan melahirkan dokter-dokter pengabdi, dokter-dokter ikhlas. Kita tidak akan melahirkan itu. Dan itu menurut saya tidak mahal, biaya itu tidak mahal. Dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan tidak usah dokter ASN, dokter PTT pun, dokter P3K pun, dia terbukti di puskesmas dia mengabdi berpuluh-puluh tahun. Angkat dokter, kuliahkan dokter spesialis. Ini karena kita ingin lahir kelas menengah baru dalam dunia kedokteran yang berasal dari keluarga biasa tetapi punya nilai akademis. Dan saya ingatkan Bu, saya juga sudah dapat 10 nama untuk diberi biaya pendidikan sampai selesai di Fakultas Kedokteran Unpad. Saya sudah ada nama-namanya, nanti dimasukkan anggaran, kita bantu. Dengan cara inilah kita akan merubah manusia, merubah masa depan. Nuhun-nuhun kalau dibikin perjanjian, dokter yang ikut spesialis itu kayak di Belanda, itu dia bersedia untuk nanti menyekolahkan lagi generasi barunya oleh dia. Nah, ini yang harus dibangun. Yang berikutnya adalah jadi dokter harus dipersiapkan secara dini. Bukan hanya ketika masuk fakultas kedokteran menurut saya. Jadi dokter harus disiapkan ketika dia masuk kelas 1 SMA. Maka saya akan melakukan penjaringan terhadap calon dokter di Jawa Barat, di SMA-SMA di seluruh provinsi Jawa Barat. Nanti saya buat seleksi, dari kelas 1 SMA kami akan mempersiapkan calon dokter. Sehingga pendidikannya sudah dibangun sejak awal. Pendidikan dedikasinya, pendidikan moralnya, kemudian etikanya, kemudian pendidikan kebangsaannya. Ini penting.
Karena bagi saya dokter harus memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Kenapa? Orang-orang pinter itu harus hati-hati dalam mendampingi dan mengarahkannya. Kalau orang pinter menginjak pada jalan yang benar, maka kepinterannya akan memiliki makna bagi kesejahteraan manusia. Tapi kalau orang pinter salah dalam mengasuhnya, maka dia akan menjadi bencana. Karena orang pinter itu selalu punya dua mata pedang. Makanya orang Sunda meletakkan pinter itu hanya pada kalimat yang keempat dalam pendidikan Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, baru singer. Jadi pinter bukan yang pertama. Jadi akhirnya keberhasilan seseorang, berhasilan dokter atau siapapun pada akhirnya bukan pada kepandaiannya, tetapi pada keuletannya. Dan pada akhirnya pengobatan itu akhirnya menuju arah sugesti. Apa itu arah sugesti? Kalau orang sudah meyakini bahwa si A ini punya kemampuan untuk mengobati, maka seringkali orang itu melahirkan antrian pasien yang panjang. Saya ingat betul, saya tinggal di desa dulu, ternyata waktu itu ada mantri, namanya Mantri Dodi, itu pasiennya setiap hari mencapai 300 orang padahal mantri. Itu zaman dulu bisa lulusan SD saja bisa ngobatin, bawa obat puskesmas, kemudian disuntik, sembuh. Nah penyakit sekarang tidak bisa oleh mantri, tidak bisa oleh perawat, penyakit sekarang mungkin sudah naik penyakitnya karena rata-rata kuliah penyakitnya, jadi harus oleh dokter spesialis sekarang tuh, tangan. Jadi penyakitnya gripnya sudah naik. Ya, jadi penyakit sudah naik kualitasnya, maka dokternya harus naik kualitasnya. Selamat saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Semoga hari ini hari mencerahkan. Semoga ke depan tak ada lagi bully, tak ada lagi pemerasan bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan spesialis. Tak ada lagi sikap-sikap arogansi premanisme yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Kenapa? Karena dunia kedokteran adalah dunia kemerdekaan, bukan dunia penindasan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Buat Bapak Gubernur Kang Dedi, bolehkah berkenan untuk tetap berada di atas panggung, Pak Gubernur? Ya. Dan untuk kita melakukan penandatanganan komitmen bersama terhadap zero tolerance, kami undang sekali lagi Pak Gubernur untuk boleh naik ke atas panggung. Dan dengan ini kami undang Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset, Dr. Ruswana Anwar. Kemudian kami juga mengundang Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Rahim Dinata, SPB Finaj untuk naik ke atas panggung. Kami juga mengundang Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ibu Katarina Endang Sarwestri, SHMH. Kami juga mengundang Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Rudi Setiawan, SIK, SHMH. Dan yang terakhir kami boleh mengundang Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk boleh naik ke atas panggung. Dan dengan ini kami juga mengundang untuk kesediaan Ibu Dr. Hajah Selika Nurhadiania, MHKes, beserta Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arif Syamsul Laksan Kartasasmita untuk boleh menyaksikan prosesi penandatanganan komitmen bersama Zero Tolerance. Kami akan memandu prosesi penandatanganan ini akan dimulai oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran kepada yang terhormat Dr. Ruswana Anwar untuk membubuhkan tanda tangan pertama sebagai bentuk komitmen atas zero tolerance. Tidak akan ada lagi tindakan perundungan, tidak akan ada lagi gratifikasi korupsi termasuk kekerasan seksual dan juga perlindungan bagi tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Berikutnya kami undang Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Iya. Berikutnya kami undang untuk Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk boleh membubuhkan tanda tangan. Berikutnya kami undang Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Rudi Setiawan. Kemudian kami undang Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan yang terakhir Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan bolehkah kita berikan tepuk tangan bersama-sama
sebagai bentuk komitmen bersama terhadap zero tolerance. Dan kami undang untuk boleh berfoto bersama di atas panggung. Sambil berfoto bersama, Bapak Ibu boleh juga melayangkan pandangan Anda ke layar yang ada di depan. Apa saja sih komitmen kita terhadap zero tolerance ini sudah kami paparkan di sini. Dan semoga ini bukan hanya hitam di atas putih, tapi menjadi langkah nyata dan bentuk apresiasi kita terhadap pelayanan kesehatan di negara kita tercinta Republik Indonesia. Bolehkah kami minta sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dari Bapak Ibu dan hadirin semua untuk komitmen bersama ini, dan dengan ini kami boleh mengundang untuk para tamu kami kembali ke tempat. Harapan kita bersama tidak akan ada lagi tindakan perundungan, tidak akan ada lagi gratifikasi, korupsi, kekerasan seksual. Dan seperti yang disampaikan bahwa kami berharap bahwa semua akan mendapatkan perlindungan